Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-54, No Fear in Love. Sejak kita memasuki pandemi dan COVID-19 masuk ke Indonesia, orang-orang punya beragam reaksi. Mungkin ada sebagian orang yang cuek, gak terlalu peduli, ada juga yang takut. Tapi yang mungkin paling bisa kita lihat adalah pertama-tama orang-orang itu berlomba-lomba menyelamatkan diri. Mereka pergi ke supermarket, borong kebutuhan bahan makanan, bahan pokok yang mereka bisa ambil sebanyak-banyaknya, atau mereka beli masker sebanyak-banyaknya demi mereka sendiri. Teman-teman, ada juga orang yang lagi kondisi seperti ini pun cari keuntungan sebesar-besarnya, memanfaatkan kondisi orang lain yang lagi susah, yang lagi sulit, menipu orang, ataupun nimbun barang-barang yang dibutuhkan oleh orang lain. Teman-teman, akhirnya kondisi tidak lagi mudah dan kacau balau. Semua orang seakan-akan masuk ke dalam survival mode atau mode menyelamatkan diri. Yang penting saya selamat, yang penting saya aman dan tenang menghadapi situasi seperti ini. Dan mungkin setiap kita punya reaksi yang demikian. Kita masuk dalam survival mode dan setiap orang menyelamatkan dirinya sendiri. Teman-teman, di dunia seperti inilah kita harus sadar kita tinggal. Dan di tengah situasi yang mungkin masih nggak menentu, nggak pasti, ada orang-orang yang masih mementingkan diri sendiri dan bahkan hanya peduli dengan diri sendiri. Dan mungkin kita pun masuk dalam orang-orang demikian. Kita tinggal di zaman sekarang di mana kasih itu rasanya semakin dingin. Sekarang relasi rumah tangga, suami istri, keluarga, teman-teman, relasi dengan teman-teman. Kalau kita boleh jujur, dengan adanya jarak, kasih itu sudah semakin pudar. Kita tidak lagi bisa peduli dengan orang lain di sekitar kita maupun orang-orang yang tidak kita kenal. Rasanya kasih itu sudah mulai menjauhkan banyak orang. Di sisi lain, teman-teman, mungkin ada orang-orang yang sejak masa krisis ini rutin mulai tergerak untuk membantu orang lain, punya solidaritas dan menunjukkan kasih dan kebaikan di masa-masa yang sulit ini. Kita melihat ada banyak orang yang tergerak untuk membantu. Tapi pertanyaannya, teman-teman, bagaimana dengan orang-orang Kristen? Bagaimana dengan orang-orang kita sebagai anak-anak Allah? Kalau boleh jujur, teman-teman, sebagian besar di antara kita mungkin kita nggak peduli. Mungkin kita nggak cuek, karena apa ya? Kita punya orang tua, saya masih remaja, saya bisa lakuin apa? Kita akhirnya cuek dan tidak peduli dengan apa yang ada di sekitar kita, dan kita sulit untuk mengasihi. Teman-teman, padahal ketika kita mengikut Allah, seperti yang kita lihat sebelum-sebelumnya, Allah itu mendeskripsikan dirinya salah satunya adalah kasih. Di 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Teman-teman, kasih itu bukan sesuatu yang abstrak dan ngawang-ngawang cuma ada di pikiran atau di perasaan, atau cuma ada di ucapan I love you, atau aku mengasihi kamu. Enggak, teman-teman, kasih itu selalu diekspresikan dan dinyatakan. Makanya kalau kita baca Alkitab, kasih itu selalu berkaitan dengan apa? Dengan sebuah tindakan, dengan sebuah pernyataan, dengan sebuah contoh teladan. Kalau kita baca di 1 Yohanes, di pasal-pasal ini juga sama, langsung dikaitkan. Kalau kamu sadar Allah adalah kasih, maka langsung otomatis kamu harus sadar, kamu harus mengasihi. Kasih itu selalu dikaitkan dengan tindakan mengasihi. Kasih itu tidak pernah cuma ngawang-ngawang di dalam Alkitab. Kasih itu selalu dibarengi atau diikuti dengan tindakan konkret. Mengasihi siapa, teman-teman? Teman-teman, kita mengasihi mulai dari mungkin orang-orang di sekitar kita, keluarga, teman, sahabat kita, guru kita, atau orang-orang lain sekitar kita. Itu saja mungkin sulit untuk kita kasih dan kita sudah nggak lagi peduli. Padahal Allah adalah kasih. Kita seringkali cuek, nggak peduli, cuma peduli dengan diri sendiri. Selama saya merasa aman, selama saya merasa kehidupan saya baik-baik saja, boleh. Atau kita cuma mengasihi orang-orang tertentu saja yang kita suka, atau orang-orang yang memang punya relasi yang dekat dengan kita. Padahal teman-teman, kalau engkau dan saya mengaku Allah adalah kasih dan kita percaya kepada Allah yang adalah kasih, maka di mana ada seorang Kristen, di mana ada seorang percaya, kasih itu selalu diekspresikan dan dinyatakan. Kenapa? Allah adalah kasih. Dan kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah kehidupan kasih. Teman-teman, kasih itu menembus batas.
melepaskan pengampunan ke orang yang menyakiti kita. Kasih memampukan kita mengasihi orang-orang bahkan yang di pinggir jalan yang kita nggak kenal, yang lagi kesusahan di masa-masa pandemi ini. Atau memampukan kita inisiatif menolong orang lain yang mungkin sudah lagi jauh dengan kita dan mungkin bermusuhan dengan kita. Kasih itu selalu menembus batas dan itulah yang dunia butuhkan, teman-teman. Pertanyaannya, di mana orang Kristen? Kita terkadang takut. Kita sudah terlalu nyaman dengan komunitas Kristen sekeliling kita. Kita sudah terlalu nyaman dengan kenyamanan kita sendiri. Kita terkadang takut, nggak inisiatif dan nggak peduli. Padahal teman-teman, di dalam kasih itu seharusnya tidak ada ketakutan. Kita mengasihi karena Allah mengasihi kita. Dan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau engkau dan saya sekarang masih mikir-mikir dulu dalam mengasihi. Kalau engkau dan saya sekarang masih takut dalam mengasihi, entah takut dilihat orang, takut punya relasi yang awkward, kita tidak peduli sama orang di sekitar kita. Apakah kita sudah betul-betul mengasihi, teman-teman? Ini hal yang gak mudah. Kenapa? Karena kita mengasihi sebetulnya, teman-teman. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu memberikan dirinya buat kita. Dan di Alkitab, seperti yang tadi saya sudah bilang, kasih itu selalu dibuktikan. Dan kasih itu sudah diteladankan duluan oleh siapa? Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 didefinisikan kasih itu. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Teman-teman bisa bayangkan ini? Allah itu nggak setengah-setengah dalam mengasihi. Kalau Tuhan bilang Allah adalah kasih, maka itu berarti apa? Dia memberikan dirinya untuk mengasihi. Walaupun sulit, walaupun buat orang-orang yang tidak setia sama dia, orang-orang yang menyakiti dia, dia tetap kasih. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Di dunia yang dimana sekarang sulit sekali menemukan kasih, teman-teman, jangan sampai kita juga jadi bagian dari kelangkaan kasih. Jangan sampai kita berkontribusi pada kelangkaan kasih dan kasih yang semakin pudar di tengah-tengah dunia. Teman-teman, maukah kita mulai dari sekarang? Jadi orang yang lebih mengasihi di masa-masa seperti ini, lebih sabar, lebih mengampuni, lebih banyak memberi. Itulah yang kita butuhkan, itulah yang dunia butuhkan. Kasih Kristus yang dinyatakan lewat kasih kita. Dan maukah kita? Ini memang masa yang tidak mudah, tetapi justru kesempatan di mana kita belajar lebih mengasihi. Karena itu mari kita tanyakan dalam diri kita beberapa hal. Teman-teman, yang pertama, menurut kamu, apakah kamu sudah jadi orang yang dikatakan mengasihi? Apakah kamu sudah jadi orang yang mengasihi? Kalau belum, mungkin kamu rasa, saya masih kurang mengasihi dalam hal ini, saya masih takut dalam hal ini. Dalam hal apa, teman-teman, kita merasa kurang dalam mengasihi? Apakah kita sudah jadi orang yang mengasihi? Kalau mungkin masih ada yang kurang, dalam hal apa kita kurang mengasihi, teman-teman? Mungkin keluarga, mungkin orang-orang terdekat kita, mungkin kita masih cuek, masih takut. Dalam hal apa? Nah, yang kedua, apa yang seringkali membuat kita takut, teman-teman, dalam mengasihi? Terutama dalam mengasihi orang-orang yang sulit bagi kita. Orang yang menyakiti kita, orang yang nggak peduli lagi sama kita, orang yang mungkin kita nggak kenal. Apa yang seringkali membuat kita takut? Mungkin gengsi, mungkin kita rasa nggak nyaman. Apa yang seringkali membuat kita takut dan akhirnya kita tidak mengasihi atau sulit untuk mengasihi? Apa yang jadi kesulitan kita? Dan yang terakhir, teman-teman, mari coba diskusikan dan tanyakan kepada diri kita. Sebutkan satu orang saja di sekitarmu, entah keluarga, entah teman, entah orang-orang yang Tuhan taruh sekeliling kita, entah mungkin pembantu kita, entah mungkin satpam, entah mungkin orang-orang karyawan-karyawan yang kita kenal.
Siapa satu orang yang kamu rasa paling sekarang membutuhkan kasih-Mu sekarang ini? Tidak usah jauh-jauh, hanya satu orang saja. Tidak usah banyak-banyak. Siapa yang paling membutuhkan kasih-Mu di masa-masa sekarang ini? Coba pikirkan. Kalau dia adalah yang paling butuh, kenapa kita tidak berikan? Mari kita sama-sama merenungkan kembali kasih Tuhan. Sekaligus mari kita berjuang jadi orang yang lebih mengasihi seperti kasih Kristus. Tuhan berkati kita semua. God bless you all.